Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang ajian Semar Mesem. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang percaya dengan ajian pemikat lawan jenis, yakni Semar Mesem. Tapi apakah benar ajian tersebut mampu bikin kesemsem? Untuk kalian yang tinggal di Jawa, tentu sudah kerap mendengar nama ajian satu ini. Sederhananya, masyarakat menyebutnya dengan ilmu pelet. Terdengar negatif memang. Konon, ajian Semar Mesem ini, jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, mampu memikat hati lawan jenis yang didambakan. Namun, saya pribadi mencoba untuk menggali ajian tersebut, dan saya menemukan makna yang tersirat, yang ternyata sebenarnya ajian tersebut sudah ada dalam pribadi setiap manusia. Maka saya akan uraikan sesuai pengalaman pribadi. Gambaran sosok Semar ini memiliki makna yang mengajarkan bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya sebagai manusia sejati. Semar berkulit hitam menggambarkan manusia yang selalu berjuang. Ia tidak ingin mendapatkan untung tanpa usaha. Warna hitam juga adalah hakikat dari tanah atau bumi. Bumi atau tanah adalah gambaran manusia yang ilmu lahir dan batinnya sangat dalam. Seperti tokoh Semar yang berkulit hitam, gambaran manusia yang sudah sampai pada ilmu bumi. Bumi sifatnya diam. Bumi tidak marah walau manusia merusaknya. Semua kekuatan api, air, dan angin adanya di dalam bumi, tetapi ia memendamnya dan tidak ingin menunjukkannya. Artinya, tidak sombong walau memiliki banyak ilmu dan kemampuan. Semua tumbuh-tumbuhan tumbuh di bumi. Hewan dan manusia memakan hasil tanaman yang tumbuh di bumi. Artinya, manusia yang sudah mencapai ilmu bumi, ia mampu memberi manfaat kepada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kasih sayang dan cintanya dia persembahkan untuk alam beserta isinya. Selanjutnya, sosok Semar berwajah putih. Berwajah putih ini menggambarkan hati dan pikirannya yang bersih, yang tercermin di wajahnya. Untuk bisa membersihkan hati dan pikiran, diperlukan perjuangan lahir dan batin. Salah satunya adalah wudhu. Wudhu ini mensucikan diri lahir dan diri batin. Untuk menghilangkan kotoran yang menempel di tubuh, tentu saja akan lebih bersih dengan mandi daripada wudhu. Tetapi kenapa harus tetap berwudhu? Karena wudhu itu berfungsi membersihkan batin. Saat selesai berwudu, pikiran harus bersih dari segala pikiran yang kotor. Hati harus bersih dari segala penyakit hati. Pandangan mata harus dijaga, pendengaran telinga harus dijaga, mulut tidak berbicara hal-hal yang tidak baik, dan tangan tidak boleh menyentuh apa yang bukan haknya. Manusia yang baik tidak terlepas dari wudu. Artinya, setiap saat ia menjaga pandangannya, pendengarannya, perkataannya, hatinya, dan pikirannya. Maka dari itu, wajahnya akan terpancar sinar kebaikan yang dilambangkan dengan warna putih pada wajah Semar. Oke, selanjutnya rambutnya Semar itu kuncung yang berjumlah 99 helai. 99 helai ini bermakna Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna harus diingat dan selalu dijadikan landasan berpikir sebelum bertindak. Lalu jari tangannya mengepal kecuali jari telunjuknya yang mengacung. Satu jari telunjuk yang mengacung mengisyaratkan bahwa jalan dan tujuan hidupnya lurus menuju Tuhan. Itu sebabnya jari telunjuk manusia harus selalu diacungkan sambil mengucapkan syahadat untuk mengingatkan tujuan hidup manusia yang sebenarnya, dan ini dilambangkan dengan jari telunjuk Semar yang mengacung setiap saat.
Semar tidak memakai baju. Semar tidak memakai baju ini menggambarkan manusia yang sederhana dan tidak sombong dengan harta dunia. Baju atau pakaian manusia yang sebenarnya adalah kesucian, kehormatan, dan kebaikan. Semar tidak memakai baju yang dibuat oleh tangan manusia. Artinya, Semar melepaskan segala sifat dari diri manusia, yakni sifat sombong, angkuh, amarah, iri dengki, jahil, keji, dan seterusnya. Manusia yang telah mengenal jati dirinya akan bersikap rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa memiliki apa-apa karena ia sadar semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Tokoh Semar berjalan setiap 3 langkah menengok ke kiri, ke kanan, dan kemudian ke belakang. Artinya, manusia harus peka pada lingkungan sekitarnya. Menengok ke kiri dan ke kanan adalah kepedulian manusia kepada lingkungan dan tetangganya. Apakah ada tetangga, teman, dan saudara yang sedang kesulitan dan membutuhkan pertolongannya? Dengan kepedulian antara manusia, akan tercipta keharmonisan dan budaya saling membantu. Dari sikap peduli juga akan terlahir kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan. Setiap 3 langkah, Semar menengok ke belakang. Artinya, langkah yang pertama adalah niat, langkah yang kedua adalah ucapan, dan langkah yang ketiga adalah perbuatan. Semar menengok kembali setelah 3 langkah. Apakah niat, ucapan, dan perbuatan dia telah benar? Apakah niat, ucapan, dan perbuatan dia telah melukai manusia lain? Segala sesuatu yang ia kerjakan dilihat kembali. Jika meninggalkan kesalahan, ia segera akan meminta maaf dan memohon ampun kepada Tuhan. Sekarang kita kembali lagi pada topik pembahasan, yaitu ajian Semar Mesem. Setelah kita ketahui makna dari sosok Semar itu tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ajian tersebut sudah menjiwai pribadi kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita uraikan mulai dari sosok Semar yang berkulit hitam. Kulit berwarna hitam adalah hakikat dari bumi. Setiap manusia pasti mempunyai sifat bumi, yaitu orang yang pendiam. Dan pendiam ini bisa diartikan tidak neko-neko atau tidak banyak tingkah. Siapa sih orang yang tidak suka dengan orang yang tidak banyak tingkah? Pastinya setiap orang akan segan dan senang dengan orang yang tidak banyak tingkah. Bumi juga tidak sombong walau memiliki banyak ilmu dan kemampuan. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan sifat rendah hati dan tidak sombong, secara otomatis orang juga akan senang dan nyaman dengan kita. Siapa lagi orang yang tidak suka dengan orang yang rendah hati? Coba kita renungkan. Cinta dan kasih sayang bumi dipersembahkan untuk alam beserta isinya. Kalau kita memberi cinta, kita juga akan mendapatkan cinta. Kita yang menanam, kita yang menuai. Lalu sosok Semar berwajah putih, menggambarkan hati dan pikirannya yang bersih. Jika batin seseorang bersih, maka yang keluar dari sikapnya juga akan bersih atau baik. Sikap inilah yang membuat tentram orang lain, membuat rasa aman dan nyaman. Jadi kita mampu memberikan ketentraman, rasa aman dan nyaman pada setiap orang. Secara otomatis orang juga akan senang dengan kita. Bukankah begitu? Selanjutnya, rambut Semar berjumlah 99 helai, yang berarti Asmaul Husna. Coba kita mensifati beberapa Asmaul Husna ke dalam diri kita. Semisal contoh, pengasih dan penyayang. Jika kita mempunyai sifat pengasih dan penyayang kepada semua orang, pastinya orang juga akan senang dengan kita.
Tak perlu saya uraikan secara detail tentang sifat pengasih dan penyayang, karena saya yakin Anda semua pasti memahami akan hal itu. Lalu jari telunjuk Semar mengacung lurus ke depan. Ini memberikan gambaran tentang seseorang yang berprinsip. Hidupnya mempunyai prinsip yang teguh akan sebuah kebenaran untuk mencapai tujuan. Jika kita mempunyai prinsip yang kuat, pastinya kita tidak akan goyah dengan suatu keadaan. Sebenarnya prinsip ini juga bermakna luas, tapi saya berikan satu contoh prinsip akan kesetiaan. Siapa yang tidak suka dengan orang yang setia? Pastinya semuanya mendambakan orang yang setia. Lalu Semar tidak memakai baju. Tidak memakai baju ini menggambarkan kehidupan manusia yang sederhana. Jadi, jika kita mampu mengaplikasikan hidup yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan, pastinya orang juga akan senang dan segan dengan diri kita. Tokoh Semar berjalan setiap 3 langkah, menengok ke kiri, ke kanan, kemudian ke belakang. Artinya, manusia harus peka pada lingkungan sekitarnya. Setiap orang mempunyai sifat peduli. Jika kita mampu peduli dengan sekitar kita, orang juga akan senang dengan kita. Kepedulian ini bisa kita artikan sebagai jiwa penolong. Semar menengok ke belakang. Artinya, segala sesuatu yang ia kerjakan dilihat kembali. Apakah ada kesalahan dalam bertindak? Jika memang meninggalkan kesalahan, ia akan segera meminta maaf kepada orang yang telah ia sakiti. Tak ubahnya kita yang selalu mawas diri. Jika kita tidak sengaja melakukan kesalahan pada orang lain, kita segera mengakui dan meminta maaf pada orang yang kita sakiti. Pastinya ini juga akan membuat tenang hati seseorang. Dari kesemuanya itu, jika kita mampu menerapkan sifat-sifat yang digambarkan sosok Semar di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah orang secara otomatis akan senang dan segan dengan diri kita. Walaupun kita tidak berharap untuk disenangi ataupun disegani orang lain, karena sejatinya sifat itu adalah sifat utama yang kita amalkan semata-mata dalam rangka bertakwa kepada Tuhan. Merasuk sudah Semar Mesem ke dalam diri kita, tanpa mantra, sekti tanpa aji, nyoto ing diri kang sejati. Demikian sedikit wawasan yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.